Selamat pagi semuanya, apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai semua aktivitas pembelajaran kita, Miss Ripka mau ajak anak-anak untuk beribadah terlebih dahulu. Anak-anak, sebelum kita beribadah, biasanya kita ngapain ya? Betul sekali, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Oke, sekarang Miss Ripka mau ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu dari Terbit Matahari. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Ikutin Miss Ripka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar kami akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Pimpin hati dan pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan sikap yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Miss Ripka mau anak-anak untuk duduk yang rapi, sikap yang manis, dan ambil Alkitabnya. Ayo Miss Ripka hitung 1 sampai 5, anak-anak sudah ambil Alkitabnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, anak-anak, apakah anak-anak sudah memegang Alkitab? Miss Ripka juga sudah pegang Alkitabnya Miss Ripka. Oke, sekarang kita akan membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Ayat firman Tuhan pada hari ini terambil di 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Miss Ripka ulang lagi ya, di 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Miss Ripka ulang sekali lagi, anak-anak mendengarkannya dengan baik. Di 2 Raja-Raja 4 ayat 10. Oke anak-anak, sekarang kita membaca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 10 berkata, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Ya anak-anak, tema kita
Peka terhadap sesama. Anak-anak, apakah anak-anak tahu apa itu peka? Betul sekali, peka itu adalah memahami kebutuhan orang lain. Nah, Nabi Elisa melakukan tugasnya sampai ke Sunem, sebuah desa yang kecil yang sering dikunjungi karena letaknya yang strategis. Di sana, ia tinggal bersama seorang perempuan kaya yang sering memberinya makan. Perempuan ini menyadari bahwa Elisa sering melewati Sunem, tapi tidak punya tempat tinggal yang tetap. Ia pun akhirnya menyediakan kamar untuk Elisa. Elisa sangat bersyukur. Anak-anak, apa poin yang bisa kita tangkap pada hari ini? Betul sekali, memahami kebutuhan orang lain seperti yang sudah Miss Ripka tanyakan tadi di awal. Nah, anak-anak, kira-kira ada yang tahu nggak contoh kehidupan nyatanya seperti apa kalau kita peka terhadap kebutuhan sesama kita? Ada yang tahu? Menolong, membantu teman. Betul sekali, itu salah satu bentuk kalau kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Misalnya nih, kalian menemukan teman kalian tidak bawa pensil, terus kalian punya 2 pensil. Kira-kira anak-anak meminjamkan atau membiarkan? Meminjamkan, betul sekali. Meminjamkan pensil terhadap teman yang membutuhkan itu salah satu wujud bahwa kita peka terhadap kebutuhan orang lain. Anak-anak, apakah anak-anak bisa menjadi orang yang peka terhadap kebutuhan sesama kita? Mari kita aplikasikan, mari kita terapkan hal ini dalam kehidupan kita masing-masing. Oke anak-anak, devosi kita sudah selesai. Miss Ripka mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari anak-anak, kita lipat tangan kita tutup mata kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa firman-Mu sangat indah. Kau memberikan pesan untuk kami dapat peka terhadap kebutuhan sesama kami. Ajar kami Bapa untuk belajar peka terhadap kebutuhan lingkungan kami Tuhan. Hingga kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai aktivitas pembelajaran kami. Kiranya Bapa Engkau yang selalu pimpin kami, Engkau yang selalu bimbing kami. Kiranya Tuhan Engkau yang selalu pimpin kami. Kau yang selalu pimpin kami, Kau yang selalu bimbing kami Bapa dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pembelajaran kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita sudah selesai ibadahnya, kita sudah selesai devotionnya. Sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di kelas kita masing-masing. Miss Ripka harap anak-anak dapat mengerjakan setiap tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh semangat yang tinggi, dan anak-anak dapat mengerjakan semuanya dengan rapi dan dengan baik. Oke anak-anak, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati.